Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni masih berkaitan dengan masalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah harus kita pahami, dan ilmu serta ibadah harus seiring sejalan. Mana yang lebih dulu antara ilmu dan ibadah? Ilmu dulu yang lebih utama, yang didahulukan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah penuntun yang berisi tentang ketentuan-ketentuan berkaitan dengan masalah ibadah yang kita jalankan. Ibadah yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, maka bisa jadi ibadah kita ini tertolak bahkan tersesat. Oleh karena itu, ilmu harus kita cari dan kemudian kita terapkan dalam ibadah. Ilmu dan ibadah harus seiring sejalan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang pembahasan kita, di mana musannif pengarang kitab mengemukakan kira-kira terjemahannya adalah, wahai orang yang mencari petunjuk, tidak takutkah kalian menjadi orang yang menyia-nyiakan sebagian dari kewajiban-kewajiban ini, bahkan sebagian besar dari kewajiban yang berkaitan dengan perbuatan ini. Sementara itu kalian menyibukkan diri dengan mengerjakan sholat sunnah dan puasa sunnah yang akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemarin kita sudah bahas ibadah itu ada ibadah zahir dan ada ibadah batin. Pengarang kitab mengemukakan bahwa ibadah batin itu banyak sekali penjelasannya di dalam Al-Quran. Bahkan ada indikasi bahwa berkaitan dengan ibadah batin, ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah batin lebih banyak tinimbang tentang ibadah zahir. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa sebagian besar di antara kita lebih memperdulikan ibadah zahir tinimbang ibadah batin. Padahal ibadah batin itu sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah zahir. Bisa jadi karena kita tidak memahami dan tidak melaksanakan ibadah batin, maka ibadah zahir kita tertolak dan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak takutkah kalian menjadi orang yang menyia-nyiakan sebagian dari kewajiban-kewajiban ini, yakni maksudnya menyia-nyiakan ibadah batin. Tidak takutkah kalian
menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan ibadah batin. Bahkan sebagian besar dari kewajiban yang berkaitan dengan perbuatan ini telah kita tinggalkan. Sementara kalian menyibukkan diri dengan mengerjakan sholat sunnah dan puasa sunnah yang akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Ibadah batin, di dalam batin kita ada dua. Kalau tidak ibadah berarti maksiat. Kalau tidak ibadah batin berarti maksiat batin. Contoh daripada ibadah batin itu adalah rasa syukur, rasa ikhlas, sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melakukan satu ibadah zahir, maka kita harus ikhlas, tawakal, dan sabar. Dikemukakan bahwa ibadah batin itu terbagi dua. Batin itu terbagi dua. Yang pertama ibadah batin, yang kedua maksiat batin. Jika kita tidak melaksanakan ibadah batin, berarti kita telah melaksanakan maksiat batin. Kita sibuk dengan sholat sunnah dan puasa sunnah, tetapi hati kita, batin kita tidak dihiasi dengan ibadah batin yang menyertainya. Hati kita justru bermaksiat batin, yaitu riya misalnya. Ibadah sunnah yang kita lakukan pengen dilihat oleh orang lain, pengen mendapatkan pujian oleh orang lain. Ditambah lagi dengan misalnya rasa sombong di dalam batin kita dengan kita melaksanakan ibadah sunnah. Itu juga dalam kita melaksanakan ibadah puasa, tidak disertai dengan keikhlasan karena Allah, tetapi ibadah sunnah kita, puasa sunnah kita justru dihiasi dengan maksiat batin seperti riya, sombong, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang ditegur sebenarnya oleh pengarang kitab. Yang ditegur oleh pengarang kitab untuk mengingatkan kita bahwa jangan sampai kalian melaksanakan sholat sunnah dan puasa sunnah yang akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Karena puasa dan sholat sunnah kalian iringi dengan maksiat batin seperti riya. Tertolak itu. Ibadah yang kita lakukan itu tertolak, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena apa? Karena kita menyanyiakan ibadah batin. Kita menyanyiakan ikhlas, kita tidak ikhlas dalam rangka beribadah, kita tidak tawakal, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Dan yang demikian itu dapat merusak pahala puasa sunnah dan sholat sunnah kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan bahwa perlu diketahui pula bahwa ibadah lahir itu berhubungan dengan amal batin yang akan memperbaiki atau merusak ibadah lahir, ibadah zahir, seperti ikhlas, riya, ujub, mengingat karunia Allah, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa ibadah lahir itu berhubungan erat dengan amal batin, di mana amal batin itu dapat memperbaiki dan juga dapat merusak ibadah lahir. Ibadah batin dapat memperbaiki ibadah lahir. Keikhlasan contohnya ada. Kita melaksanakan ibadah lahir dengan ikhlas. Artinya kita memperbaiki dan menyokong ibadah lahir kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu yang perlu ditanam di dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ibadah batin atau amal batin juga bisa merusak daripada ibadah lahir kita, ibadah zahir kita. Tadi sudah kita bicarakan, contohnya riya. Contohnya riya. Nah, riya ini sekali lagi bisa memporak-porandakan ibadah lahir yang sudah kita bangun, menghancurkan pahala yang kita bangun melalui ibadah lahir, asbab kita riya. Dan yang demikian itulah yang harus diketahui, yang harus diketahui oleh orang-orang pelaku ibadah lahir. Jangan sampai ibadah lahir kita, ibadah zahir kita justru tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambahkan di dalam kitabnya, musannif mengemukakan bahwa barang siapa tidak mengetahui amal-amal batin dan pengaruhnya terhadap ibadah lahir serta cara-cara memelihara amal-amal lahir dari amal-amal batin yang jelek, maka sedikit sekali di antara mereka yang selamat dan mereka kehilangan pahala ibadah lahir dan batin. Mereka hanya akan mendapat kecelakaan dan kesulitan yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Banyak tuh, ya. Banyak di antara kita yang kelihatannya saja mereka melakukan ibadah, kelihatannya saja seolah-olah mendapatkan nilai pahala, ya. Padahal tidak mendapatkan apa-apa, justru karena dia tidak bisa memelihara ibadah batin, amal batin, bahwa ibadah zahir, ibadah lahir yang dia lakukan justru akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyelamatkan dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka dalam rangka beribadah mereka tidak mengamalkan ibadah batin yang baik-baik. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita harus tanamkan di dalam diri kita untuk menjauhkan segala macam maksiat batin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan masalah sifat ilmu. Dikemukakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Bahwasanya tidur atas dasar ilmu adalah lebih baik daripada salatnya orang bodoh. Perhatikan, bahwasanya tidur atas dasar ilmu adalah lebih baik daripada salatnya orang bodoh. Sebab orang yang tanpa dilandasi ilmu itu lebih banyak merusakkan amalnya daripada membaguskannya. Oleh karena itu sekali lagi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, pentingnya kita belajar ilmu. Karena apa? Asbab kita tidak mengetahui ilmu, tidak belajar ilmu, bahwa banyak sekali orang-orang yang beribadah justru rusak amal ibadahnya, ya, rusak amal ibadahnya, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi,
ditekankan oleh pengarang kitab berkaitan dengan bahwasannya tidur atas dasar ilmu adalah lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Sebab orang yang tanpa dilandasi ilmu itu lebih banyak merusakkan amalnya daripada membaguskannya. Alhamdulillah ya, kita tiap pagi juga membahas masalah fikih tentang ilmu beribadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Kita pelajari itu. Jangan sampai karena kita tidak mengetahui dasar ilmunya, lantas ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Beruntunglah wahai orang-orang yang selalu mencari dan menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innahu yulhamuhus su'ada'u wa yahramuhul askiya'u." Artinya orang-orang yang beruntung selalu diberi ilham berupa ilmu, sedangkan orang-orang yang celaka selalu terhalang dari ilmu. Jadi orang-orang yang beruntung itu hatinya girohnya sangat luar biasa untuk selalu mencari dan menuntut ilmu. Sedangkan orang-orang yang hatinya tertutup merasa enggan untuk mendapatkan ilmu, merasa enggan untuk mencari ilmu, dan celakanya dia sudah merasa cukup. Padahal masih banyak sekali khasanah ilmu yang harus dikaji dan digali. Sekali lagi, hadis ini mengemukakan bahwa orang-orang yang beruntung selalu diberi ilham berupa ilmu, sedangkan orang-orang yang celaka selalu terhalang dari ilmu. Hadirin yang berbahagia, maksud daripada hadis ini adalah hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Akan tetapi hadis ini menjelaskan salah satu kecelakaan yang dialami orang-orang yang tidak mau belajar sehingga merasa lelah dan payah mengerjakan ibadah dengan cara yang menyimpang dari cara yang semestinya. Maka hasilnya hanyalah kepayahan belaka. Semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu dan amalan yang tidak bermanfaat. Asbab dia tidak mau belajar tentang ilmu, maka akan terjadi kecelakaan pada dirinya. Ibadahnya sia-sia, ya, ibadahnya tertolak, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan cenderung ibadahnya itu menjurus kepada kecelakaan di akhirat. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ilmu, karena tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi pentingnya kita mempelajari ilmu, khususnya dalam hal ini adalah ilmu-ilmu ibadah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama yang zuhud dan mengamalkan ilmunya sangat besar perhatiannya terhadap ilmu. Sebab ilmu adalah inti dari ibadah dan pangkal taat kepada Allah. Orang-orang yang berpengetahuan dan para ahli yang mendapat
petunjuk juga menaruh perhatian besar terhadap ilmu. Ya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tuh. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya kita walaupun hanya sesaat setiap subuh memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kalian benar-benar mengerti bahwa taat tidak akan tercapai dan selamat tanpa ilmu, maka sebelum beribadah hendaklah mendahulukan ilmu. Sebelum kita melakukan ibadah, hendaklah kita mengetahui ilmunya. Sekali lagi, ilmu itu sangat penting dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu itu adalah berisi tentang petunjuk, aturan dan ketentuan bagaimana kita melakukan ibadah dengan baik dan benar. Demikian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, kajian kita berkaitan dengan masalah ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.